Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Faima dari Robert C dengan NIM 2301050155. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan mempraktikkan cara membuat alat peraga sederhana yaitu model pernafasan perut. Nah, adapun yang akan dibahas pada video kali ini yaitu bagaimana langkah-langkah membuat model pernafasan perut, dan yang kedua bagaimana cara menggunakan model pernafasan perut tersebut. Nah, penasaran kan? Mari simak video berikut ini. Adapun alat dan bahan yang perlu dipersiapkan untuk membuat alat peraga model pernafasan perut yaitu ada botol mineral, solatif, balon, plastisin, sedotan, gunting, dan juga cutter. Nah, bagaimana pembuatannya? Mari simak video berikutnya. Nah, pertama kita siapkan cutter dan juga botol. Kita potong botol ini, perkirakan mungkin di sini teman-teman. Kita potong, teman-teman. Selanjutnya, ini kita akan buat kerangka trakeanya. Ini kita menggunakan sedotan, bekas sedotan. Juga sama, kita harus ini dirapatkan dalamnya biar kita sholat juga. Ini bisa sih lubang ini, tapi aku lebih suka yang lebih mudah pakai ini. Bisa juga ini nanti di lubangnya, terus yang ini sekarang dimasukin. Rapikan ini ya atasnya. Nah, ya, kita coba review apakah udara bisa masuk ke dalam balon. Wow, ternyata bisa. Udah rapat. Kemudian kita bikin bawahnya, teman-teman. Nah, pakai ini.
Ini adalah model alat peraga sederhana, model pernafasan perut. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Mari simak penjelasan saya. Teman-teman, jadi ini dua sedotan ini diibaratkan sebagai trakea, sedangkan dua balon yang ada di dalam ini berfungsi sebagai paru-paru atau diibaratkan sebagai paru-paru. Sedangkan balon yang berwarna biru yang di bawah ini diibaratkan sebagai otot diafragma atau berfungsi sebagai otot diafragma. Sedangkan botol yang ada di luar ini itu diibaratkan sebagai rongga dada. Ya teman-teman, jadi ini di dalamnya itu kan ada cabang ini diibaratkan, kan ini trakea, nanti bercabang bronkus, bronkiolus, terus alveolus. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Jadi ini proses pernafasan manusia itu terjadi ketika otot diafragma itu berkontraksi, dimana tadi ini balon yang ada di bawah ini yang diibaratkan sebagai otot diafragma ketika tarik atau masuk ke dalam itu volume rongga dada akan membesar yang mengakibatkan tekanan udara di dalam rongga dada akan mengecil, di mana tekanan udara yang ada di dalam rongga dada itu lebih kecil daripada udara yang ada di luar. Jadi karena tekanannya di luar lebih besar, maka udara yang di luar akan masuk ke dalam sedotan ini, yang kemudian udara tersebut akan mengumpul ke dalam kedua balon ini, yang mengakibatkan kedua balon ini menjadi menggelembung karena mengandung udara yang tadi masuk tersebut. Nah, hal ini itu serupa dengan proses pernafasan manusia atau inspirasi, yaitu ketika otot diafragma berkontraksi, maka rongga dada itu akan volumenya akan membesar yang mengakibatkan tekanan udara yang ada di rongga dada itu mengecil, di mana tekanannya lebih besar yang ada di luar, sehingga udara itu akan masuk ke dalam trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, yang nantinya akan membuat paru-paru menjadi mengembang karena di dalam paru-paru tersebut mengandung udara tersebut. Nah, lalu apa yang akan terjadi ketika ini balon yang ada di bawah atau yang diibaratkan sebagai diafragma ini kita lepas atau kita masukkan ke dalam ini. Nah, ketika balon yang ada di bawah ini kita lepas atau dimasukkan ini, tadi kan ditarik, nah sekarang kita misalkan dorong atau dilepas, itu maka akan mengakibatkan volume yang ada di botol ini menjadi lebih kecil dan tekanan yang ada di dalam botol ini menjadi lebih besar, sehingga karena udara yang di luar lebih kecil dan udara yang di dalam botol ini lebih besar, maka udara yang ada di dalam balon ini akan terdorong keluar. Nah, hal ini dapat serupa pada pernafasan manusia, di mana ketika otot diafragma berrelaksasi atau melengkung ke dalam yang akan mendorong, jadi volume rongga dada itu akan menjadi lebih kecil yang akhirnya mengakibatkan tekanan udara di dalam rongga dada itu menjadi besar. Akhirnya karena tekanannya lebih besar, otomatis udara yang ada di dalam paru-paru ini akan terdorong keluar, yaitu melalui bronkiolus, bronkus, dan juga trakea. Nah, hal ini serupa dengan proses ekspirasi atau proses keluarnya udara dari paru-paru keluar tubuh. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.